Haleluya, salam. Salam berkat sukacita buat saudaraku sekalian, dan kita bertemu kembali. Senang bisa menjumpai Bapak Ibu saudaraku sekalian dalam sebuah perenungan yang singkat ini. Dalam program Be Blessed in Few Minutes ini, kita akan banyak belajar tentang kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak akan pernah sirna dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebahagiaan, sukacita itu lahir dari sebuah batin kita, lahir dari sebuah impian kita, lahir dari sebuah cita-cita kita. Karena kalau saudara dan saya jujur, waktu masa kecil kita biasanya memimpikan sebuah pencapaian yang luar biasa dan ingin menduduki satu tempat yang tinggi. Dan saya waktu itu memiliki satu cita-cita yang sangat muluk. Cita-cita saya adalah saya ingin jadi konglomerat, saudara. Dan ini serius, ini bukan sebuah cerita bohong, tetapi ini memang pengalaman yang saya alami. Tapi sampai hari ini saudaraku sekalian, bukan menjadi konglomerat, tapi malah menjadi pendeta gitu ya. Jadi ceritanya seperti apa itu, saudara? Saya akhirnya berpikir bahwa kadangkala apa yang kita cita-citakan, maksud saya, itu tidak sesuai dengan pencapaian yang kita capai. Kalau saya tercapai jadi konglomerat, mungkin saya tidak pernah memberikan sebuah perenungan firman kepada saudara. Kalau saya sukses dengan impian saya, menduduki satu tempat yang begitu tinggi, atau salah satu dari orang Indonesia yang terkenal gitu ya saudara, yang kekayaannya begitu berjibun, mungkin jujur saja saudara, nyawa saya, keselamatan saya bisa hilang. Karena pada saat kita mengejar kekayaan itu, kekayaan yang kita capai kadangkala masih tidak memuaskan kita. Dan akhirnya dari pengalaman yang saya dapatkan ini saudara, tadinya mungkin kita berkata bahwa mungkin Tuhan tidak adil, mungkin Tuhan menggagalkan impian kita, tetapi sebenarnya tidak. Tuhan sedang sedikit membelokkan jalan kita yang salah. Coba saudara bayangkan kalau sampai betul-betul kehidupan saya dan cita-cita saya itu memang berhasil dan sukses, mungkin saya malah jauh dari Tuhan. Bukan berarti Tuhan menggagalkan impian kita. Ternyata apa yang saya alami saudara, Tuhan itu sedang meluruskan jalan kita yang bengkok. Maka kalau saudara diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami seperti apa yang saya alami, Tuhan sedang membelokkan jalan kita yang salah, saudara jangan protes, saudara jangan marah. Kenapa? Pasti ujungnya baik, pasti ujungnya berhasil, pasti ujungnya bahagia. Karena di dalam kitab Amsal juga disebutkan, orang mengira jalan itu lurus, tetapi jalannya ternyata menuju kepada kebinasaan, menuju kepada maut. Jadi sikap kita kepada Tuhan saudara, taati apa yang Tuhan kehendaki terhadap perjalanan hidup kita. Karena satu saudara, Tuhan sedang menata jalan-jalan kita supaya jalan kita tidak tersesat. Yang kedua, Tuhan sedang membuat kita berhasil dalam rencananya dan bukan rencana kita. Dan yang ketiga saudara, jalan yang kita kira itu baik, ternyata justru itu yang memisahkan terhadap kasih Tuhan. Maka kalau saudara memiliki pengalaman seperti apa yang saya alami, saudara percayalah bahwa kasih dan kebaikan Tuhan itu tetap nyata. Di dalam Kidung Jemaat 416 saudara, tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Kadangkala saudara memang perjalanan kita tidak tahu, tetapi Tuhan pasti tahu, dan Tuhan akan menuntun kita kepada jalan yang tepat di tempat yang tepat. Maka jangan pernah protes kepada Tuhan, karena kebaikannya tanpa batas. Sukses buat saudara
dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.